Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Caca Anissa. Apa yang tadi Anda dengarkan, Anda saksikan di awal itu merupakan janji-janji kampanye dari pasangan Capres dan juga Cawapres. Semuanya serba gratis, mulai dari pendidikan gratis, sekolah gratis, menaikkan gaji guru, hingga janji satu keluarga miskin, satu sarjana. Semuanya bagus janjinya, tapi pertanyaannya bisa tidak itu terrealisasi? Itu yang akan saya bahas di Indonesia Business Forum. Langsung kita akan tanya ke masing-masing tim ses dari Capres-Cawapres dan juga nanti akan di-challenge, ditanggapi oleh panelis kita pemirsa. Saya langsung saja akan menyapa, ini dari anggota Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin, Pak Abdul Malik Gismar. Pak Malik, selamat malam, Assalamualaikum. Saya juga sudah bersama dengan Bang Budiman Sujatmiko yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Bang Budiman, selamat malam, Assalamualaikum. Dan di sini juga sudah ada Mbak Siti Marwiyah yang merupakan anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Mbak Siti Marwiyah, selamat malam, Assalamualaikum. Di sebelah kiri saya, dua panelis. Saya akan perkenalkan Bapak Wibeko Adinugroho yang merupakan Waketum Komite Tetap Bidang Teknologi Pendidikan. Selamat malam, Pak. Dan juga ada Ibu Sinta Sirait yang merupakan Waketum Komite Tetap Pendidikan Vokasi Kadin Indonesia. Selamat malam, Ibu. Langsung saya akan tanya mengenai janji, bahkan juga visi misi di bidang pendidikan ini dari 01 seperti apa, Pak Malik, silakan. Ya, terima kasih Mbak Caca. 01 ini ingin menekankan bahwa pendidikan itu harus inklusif ya. Setiap anak di Indonesia itu harus punya kesempatan yang sama dimanapun mereka berada. Hari ini kita masih punya banyak sekali masalah dalam hal ini. Di tingkat SMA itu ada sekitar 30% ya anak usia SMA yang tidak duduk di bangku SMA. Itu harus diselesaikan. Tidak bisa tidak. Karena 10 tahun terakhir ini 30% setiap tahun yang tidak sekolah itu pada ujungnya numpuk ini. Nanti kita bisa cek ke Pak Eko di Kadin seperti apa. Usia tingkat pendidikan angkatan kerja kita hari ini misalnya itu sekitar SD dan SMP yang lebih dari sekitar 60% kalau nggak salah ya, yang SD SMP itu harus diselesaikan, Mbak. Itu target pertama, target utama ya, yang harus diselesaikan. Dan kemudian tumpukan itu yang sekarang ini menjadi tenaga tidak produktif harus segera diselesaikan juga. Mau diapakan anak-anak ini ya, anak-anak atau usia produktif yang hari ini itu menjadi tenaga-tenaga kerja yang tidak produktif dalam ukurannya Kadin barangkali bahkan karena mereka terlibat dalam ekonomi yang tidak produktif, yang tidak high tech dan sebagainya itu persoalan yang harus kita selesaikan. 01 ingin berupaya keras untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi ada dua Pak. Mbak Caca ya, yang dalam waktu yang sangat singkat dalam forum ini saya ingin tekankan, di satu sisi menyelesaikan persoalan-persoalan yang menumpuk selama ini banyak sekali. Tumpukannya besar, piramida kurbanya ini tinggi sekali, yang dirasakan sekali oleh Kadin misalnya. Karena tadi itu, usia produktif tapi tingkat pendidikan relatif rendah. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan yang sekarang ini belum sampai di SMA, harus dipastikan akan sampai di sana dan dapat fasilitas dan kualitas yang terbaik. Di seluruh Indonesia, dimanapun mereka berada, tidak boleh ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan dari satu daerah ke daerah yang lain. Anak Indonesia harus mendapatkan layanan pendidikan yang sama, tidak peduli mereka di mana berada. Itu harus dikejar. Saya kira itu dulu ya, barangkali yang bisa disampaikan, karena detailnya banyak kemudian. Kita bisa bicara mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Itu dulu barangkali Mbak Caca. Terima kasih. Kalau dari 02 bagaimana Bang Budiman ini makan siang gratis seperti apa? Pertama saya tidak tahu peristiwa traumatik macam apa yang pernah dialami Pak Prabowo waktu kecil sehingga empatinya kepada anak-anak ya. Anak-anak miskin itu menjadi sangat menggerakkan beliau sehingga beliau sangat terobsesi untuk bisa memberikan makan gratis. Tapi saya bisa memahami dan saya jump in pada program itu karena begini, menurut saya pendidikan itu adalah bagian, satu tahap dari pembangunan sumber daya manusia. Oke? Manusia Indonesia ada bahkan kita lihat bukan saat dia dilahirkan tapi sejak dalam kandungan
Kemudian 1000 hari pertama itu menjadi sangat penting bagi pertumbuhan otak anak. Bagi kita, inklusivitas tidak bisa dipisahkan dari akselerasi dan disrupsi, percepatan dan lompatan teknologi. Ada persoalan IQ rata-rata orang Indonesia ini 78,4. Maaf nyun sewu, agak sedikit lebih tinggi dari ya, mungkin gorila atau bonobo ya. Bagi saya itu mengerikan. Vietnam tingkat PISA-nya survei kemampuan menyerap pendidikannya, menyerap keilmuannya, matematika, sains dan reading lebih tinggi Indonesia, bahkan ketika GDP-nya 2/3 dari Indonesia tahun 2015. Nah, ada masalah. Kita betul-betul ingin selesaikan di hulunya, yaitu apa? Apa sih proses belajar, proses mendidik adalah kapasitas kognisi, otak. Untuk itu intervensinya dari makanan, dari protein, dari vitamin, dari ibu-ibunya 1000 hari pertama, PAUD, TK sampai SMA. Sejauh mana dia realistis? Sejauh mana dia bisa dikerjakan? Kita sudah menghitung. Revenue ratio kita dari PDB cuma 14%. Sementara negara seperti Vietnam, kembali saya jadikan Vietnam sebagai benchmark. Ini agak ironis ya. Vietnam yang agak tertinggal tiba-tiba sekarang menjadi benchmark kita. Sekarang 23%, RT 25%. Dari mana? Dari PNBP, ya, dari pajak, dari biaya untuk barang-barang mewah, dari cukai segala macam. Kita sudah menghitung sampai tahun 2024 kita diharapkan pertumbuhan kita katakan 5%. Mudah-mudahan GDP kita bisa 22.000 triliun sampai 4 tahun ke depan bisa 9% kontribusi dari penambahan revenue itu. Dan kita sudah menghitung bisa 2.000 triliun. Kita bagi per 4 tahun. Katakanlah tadinya menjadi cuma 2% per tahun pertumbuhannya dari penambahan revenue rasio kita. Itulah nanti bisa kita alokasikan untuk biaya makan siang gratis, susu gratis, dan bahkan juga sebagai untuk memperbaiki sekolah-sekolah kita. Kedua, pendidikan bukan cuma intervensi di otak tapi juga intervensi di kurikulum. Kita ingin melakukan pendekatan teknologi. Kita ingin menerapkan pendekatan kartu prakerja ke dalam semacam pendekatan untuk belajar. Sudahlah, sekolah kita hanya fokus saja pada 4 literasi dasar. Literasi realita, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, literasi berhitung, literasi verbal, berbahasa, literasi berbahasa 2 bahasa, karena itu mengembangkan otak kita. Tambahin mungkin literasi komputasional. Ini wajib merata di seluruh sekolah Indonesia. Caranya bagaimana jika sekolah tidak memenuhi? Ya sudah, kerjasama saja dengan perusahaan-perusahaan teknologi pendidikan. Ya, perusahaan teknologi pendidikan, ada sekitar 500 perusahaan teknologi pendidikan masuk di kognisinya. Di 4 literasi tadi, sekolah masuk pada afeksi dan psikomotoriknya. Untuk berbicara soal pergaulan, bicara soal tanggung jawab. Sehingga kita mulai dari otaknya, kognisi, afeksi, psikomotoriknya lengkap untuk menghadapi era disruptif ke depan. Saya kira itu. Sekarang kita ke 03, Mbak Siti Marwiyah, ini bagaimana ini? Satu keluarga miskin, satu sarjana, seperti apa? Baik ya. Saya kira apa yang menjadi program dari 03 ya, karena kita melihat kondisi saat ini bahwa di Indonesia saat ini rakyat ada 7,86 juta ya, rakyat itu yang menganggur ya. Dan yang sangat ironis bahwa ada 66 juta penduduk itu belum menempuh pendidikan ya. Dan yang tahap sampai baru pada tingkat SMA itu ada 58 juta, yang lulusan perguruan tinggi itu baru ada 12 juta ya. Lah oleh karena itu saya kira ya kita semua paham bahwa sepakat ya bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat konstitusi adalah salah satu cara adalah dengan cara peningkatan pendidikan ya. Karena kita paham ya bahwa dengan peningkatan pendidikan masyarakat ini maka akan timbul kesejahteraan pada masyarakat dan itu tentu akan bertumbuh pada perekonomian masyarakat ya. Oleh karena perekonomian Indonesia ya. Oleh karena itu saya kira ya apa yang kemudian dikatakan oleh 03 bahwa program satu keluarga itu adalah satu sarjana itu sangat
wajar dan sangat realistis, dan itu merupakan sebuah impian ya, karena banyak yang belum bisa menempuh studi ya. Oleh karena itu tentu kami akan melakukan ya program-program beberapa yang harus dilakukan ya. Salah satunya bagaimana kita melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, bagaimana kemudian agar pemanfaatan atau kesempatan yang diberikan kepada anak-anak yang lulusan SMA atau SMK ini bisa langsung melanjutkan studi sehingga bisa ke depannya bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Itu program utama dari 03. Ya. Baik. Ya, sekarang sudah diberikan ini tanggapan dari masing-masing visi dan misi dari capres-cawapres di bidang pendidikan. Sekarang saya mungkin minta tanggapan di sini, saya ke Ibu Sinta Sirait terlebih dahulu. Ini bagaimana? Apa yang disampaikan? Mungkin pertanyaannya bagus, sudah pasti bagus semua. Realistis nggak ya? Bagaimana Ibu? Terima kasih Mbak Caca. Mungkin dari kami berdua dari Kadin, terima kasih untuk tadi pemaparannya. Saya pikir sangat bagus semua. Dari tingkat paling awal, dari 1000 hari Ibu sampai ke atas ya Pak ya. Ibu. Jadi secara umum sangat baik, tapi mungkin saya coba jabarkan mengenai peta jalan Indonesia Emas 2045. Ini adalah visi dan misi dari Kadin sendiri yang mungkin akan menjadi masukan untuk Bapak dan Ibu. Sebetulnya ada 5 pilar. Ada pilar atau tema utama yang ini sesuatu yang kita gali dari berbagai asosiasi dan bukan hanya dunia usaha, juga non dunia usaha, jadi stakeholder lainnya. Pertama adalah resiliensi, bisa tentang kesehatan, ketahanan pangan. Kedua adalah tadi yang disampaikan juga bahwa harus ada penguatan daripada kesejahteraan. Ketiga adalah inklusi, jadi bagaimana memperkuat inklusi, keberlanjutan dan bagaimana caranya yaitu melalui enablers utama. Kita fokus malam ini adalah inklusi. Inklusi itu ada pelayanan kesehatan dan tentunya kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan tadi sudah dibahas, anak-anak dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi, perempuan yang katanya orang banyak bertanya kenapa perempuan masuk ke dalam kelompok rentan. Karena perempuan walaupun partisipasinya di dunia kerja itu cukup tinggi, di atas 50%. Tapi kalau kita lihat pendidikannya rata-rata 7 tahun, berarti dia lulusan SMP. Lulusan SMP tentunya dia aktif di sektor informal. Pendidikan yang tidak bersaing dengan pria sehingga pendapatannya pun 50% di bawah daripada pria. Jadi kita melihat dari Kadin perempuan adalah kelompok rentan. Ketiga, lansia yang mungkin usia produktif tetapi tidak lagi dianggap bermanfaat. Padahal semua pengalaman dan wisdom yang mereka miliki tentunya bermanfaat untuk pendidikan dan ekonomi. Keempat adalah difabel secara fisik maupun kebutuhan khusus. Kami ingin sekali memahami dari visi dan misi dari semua pasangan calon adalah bagaimana mengikut sertakan partisipasi mereka sebagai bagian dari pilar inklusif ini ke dalam kegiatan ekonomi. Jadi dan tentunya ada kelompok-kelompok lainnya, kelompok yang mungkin memiliki penyakit tertentu dan seterusnya. Nah, ini jelas sekali di peta jalan emas kami dan kami sangat berharap mungkin bisa lebih perdalam lagi mengenai kelompok rentan dan bagaimana mengikut sertakan mereka. Kalau tadi disampaikan teknologi kita Indonesia 4.0 nantinya, bagaimana tadi kesejahteraan, memperkuat kesejahteraan ini jangan mereka terlupakan. Mungkin dari kami itu dulu. Baik. Terima kasih. Ibu Sinta ditahan dulu, nanti Pak Wiweko juga memberikan tambahan bahwa memang untuk membuat masyarakat sejahtera, kelompok kerja yang begitu berkualitas, meningkatkan pendidikan harus ke hulunya. Inklusivitas menjadi kunci. Nanti Pak Wiweko akan memberikan tambahan dan kemudian ditanggapi oleh masing-masing tim ses Capres dan Cawapres sesaat lagi di Indonesia Business Forum.